Ya, shalom, selamat sore semuanya. Salam damai sejahtera buat kita. Pada kesempatan hari ini saya mau bagikan beberapa pesan firman Tuhan yang ketika saya baca dan memberkati kehidupan saya dan memberkati kerohanian saya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu menguatkan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, memotivasi hidup kami, memotivasi iman kami untuk kami tetap kuat dalam Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan berserta kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 6 dan pasal 9 dan seterusnya. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan bagi kita semua. Dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 6, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Yang ayat yang ke-9 dikatakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Jadi pesan firman Tuhan di sini, Tuhan atau Amsal mengatakan bahwa tentang pemalas. Jadi orang-orang yang pemalas yaitu orang-orang yang dikatakan bahwa orang yang tidak mau bergerak, orang yang tidak mau melakukan sesuatu. Dan dikatakan, Amsal mengatakan bahwa pergilah kepada semut dan perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi kalau kita melihat, kalau kita seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang begitu luar biasa, dan ketika kita diberikan firman Tuhan dan kita dikatakan bahwa pergilah kepada semut dan perhatikan lakunya, artinya kita belajar sama semut. Seharusnya kita yang lebih berharga dan diciptakan oleh Tuhan, seharusnya kita bisa lebih mengerti dari semut. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita pergi kepada semut dan perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, di sini dikatakan hai pemalas. Nah, ada dua poin yang saya mau sampaikan, bahwa ini ada yang malas rohani dan malas jasmani. Nah, kalau saya yang pertama mengatakan bahwa saya menyampaikan yaitu malas jasmani, ya. Orang malas jasmani adalah orang yang tidak mau bergerak atau orang yang tidak mau melakukan sesuatu, padahal orang tersebut masih kuat, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan sesuatu, tapi dia tidak bisa memotivasi dirinya untuk melakukan pekerjaan. Artinya mungkin bangun terlalu kesiangan atau tidak mau bekerja, tidak mau melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, itu pemalas dalam bentuk jasmani. Tapi soal pemalas dalam bentuk rohani itu orang-orang yang malas membaca Alkitab, malas berdoa, malas merenungkan firman Tuhan, dan malas beribadah. Jadi pesan firman Tuhan di sini dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Akhirnya kita di sini orang-orang yang pemalas maupun dia malas jasmani, malas rohani, dikatakan bahwa pergilah kepada semut dan belajarlah kepada semut supaya kita jadi bijak. Nah, bayangkan seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang luar biasa disuruh belajar kepada semut. Nah, seharusnya kita sadar diri kalau kita di Amsal mengatakan belajar kepada semut, akhirnya berapa harga diri kita. Nah, mungkin bukan kita untuk meninggikan harga diri kita, tapi harga diri kita mau taruh di mana kalau seandainya kita belajar kepada binatang. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan mulia atau seturut dengan gambar Allah. Artinya kita harus jadi bijak, lebih bijak. Dan puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, pada sore hari ini, untuk mengajarkan kita supaya kita jangan jadi malas jasmani, malas rohani. Mari kita giat di dalam Tuhan, mari kita terus bekerja di dalam Tuhan, mari kita terus bekerja di dalam untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Nah, saat ini adalah masa-masa pandemi dan masa-masa sulit, di mana kita mungkin bisa kehilangan pekerjaan kita yang lama, mungkin kita diberhentikan dari pekerjaan, mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi,
dalam kehidupan kita. Jangan kita kehilangan harapan, jangan kita kehilangan motivasi kita untuk kita terus berjuang, untuk kita terus maju di dalam kehidupan kita. Jangan kita patah semangat, kita harus terus bekerja. Kerjakanlah apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, maka orang yang mendapat 2 talenta mereka mengerjakan dan mendapatkan berlipat kali ganda. Ada orang yang mengerjakan 5 talenta dan mereka mendapatkan hasil yang banyak. Dan ada yang 1 talenta, dia menguburkannya. Karena apa? Dia berpikir bahwa berpikirnya singkat, pendek. Nah, orang pemalas tidak punya pemikiran untuk ke depan atau memikirkan sesuatu yang menjadikan dia orang yang diberkati. Kesaksian sedikit, awalnya saya bukan apa-apanya ketika orang tua saya berkata bahwa kamu harus jadi orang, dan setelah itu saya mengatakan bahwa saya harus menjadi orang yang rajin, tidak menjadi orang yang pemalas, karena orang yang malas tidak akan dapat makan. Kata Amsal, orang yang malas tidak akan mendapatkan makan, bahkan akan mati kelaparan. Kalau tidak bekerja ya otomatis tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita hanya berdiam diri, kita tidak melakukan sesuatu, tidak mengerjakan tanah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita kelola, atau apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin tanggung jawab dalam pelayanan, sebagai pengembalaan, sebagai pelayan Tuhan di gereja, kita lakukan. Dan apapun yang Tuhan percayakan kita dalam pekerjaan kita, mungkin sebagai manajer, sebagai pemimpin, atau sebagai buruh, atau sebagai pekerja buruh harian, kita kerjakan itu dengan penuh semangat, dan kita kerjakan itu dengan penuh sukacita yang Tuhan berikan. Dan yang kedua yaitu jangan kita malas rohani. Artinya kita bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan doa, baca Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa dikuatkan iman kita. Karena jasmani kita sehat, rohani kita harus sehat. Jasmani kita juga harus kuat, kerohanian kita juga harus kuat. Nah, puji Tuhan. Dan ayat yang sesudahnya dikatakan bahwa 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kalau orang yang tadi malas jasmani, malas rohani, dan Tuhan di Amsal 6 juga ayat 16 mengatakan bahwa 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yaitu jangan ketika kita sudah jadi orang yang berhasil, kita menjadi orang yang sombong, atau kita pintar berdusta, atau kita bahkan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan bahkan kita menjadi orang yang hatinya jahat, merencanakan kejahatan, dan kaki yang lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembunyikan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran antara saudara. Mari kita menjadi pencipta kedamaian, mari kita terus bekerja untuk Tuhan, kita terus bekerja untuk melayani Tuhan, untuk kita memenuhi kehidupan kita, supaya di masa-masa susah, sulit ini, pandemi ini, kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan hal yang ajaib bagi kita. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita rajin. Kalau kita malas, ya firman Tuhan jelas mengatakan orang malas tidak dapat makan. Amin. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini bisa memberkati kita, dan saya berdoa supaya kita jangan menjadi orang yang malas. Amin. Jangan menjadi orang yang malas rohani dan malas jasmani. Ya, puji Tuhan. Jadi saya sudah sampaikan ini bagi kita semua, sehingga biar firman Tuhan ini bisa menjadi motivasi bagi kita, menjadi berkat bagi kita, dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami percaya Tuhan telah berbicara bagi kami, Tuhan telah menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, dan biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang rajin dalam segi jasmani dan segi rohani, supaya kami bisa bertumbuh bersama-sama Tuhan, kami bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengarkan biar kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin.